Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai membuat rencana proyek dengan tim, mengenai siapa yang melakukan apa. Kolaborasi dan juga pembagian tugas yang jelas adalah inti dari kesuksesan sebuah proyek. Statistik menunjukkan 78% proyek gagal tanpa rencana dan juga peran yang terstruktur. Sebenarnya apa sih rencana proyek itu? Rencana proyek merupakan dokumen yang terstruktur yang menjadi panduan pelaksanaan seluruh aktivitas kegiatan proyek, di mana mampu menjadi landasan dan juga menentukan arah kerja tim. Elemen apa saja yang penting? Di antaranya adalah tujuan proyek yang jelas, waktu pelaksanaan, daftar tugas yang terperinci, dan juga tanggung jawab anggota. Adapun rencana proyek itu sangat amat penting. Yang pertama, proyek dengan rencana yang jelas dapat selesai lebih cepat 80% dibandingkan tanpa perencanaan yang matang. Tidak hanya itu, peningkatan efisiensi kerja tim dengan peranan yang terdefinisi dengan baik mampu meningkat sebanyak 65%. Dan yang terakhir, penurunan konflik internal dan juga duplikasi tugas dalam proyek berkurang sebanyak 85%. Adapun komponen utama dari rencana proyek yaitu tujuan harus memberikan hasil yang diharapkan, memiliki ruang lingkup atau batasan cakupan proyek, memiliki jadwal pelaksanaan yang detail, tim atau anggota yang terlibat harus memiliki tanggung jawab dan juga distribusi peran sehingga nantinya tidak memberikan potensi hambatan ataupun resiko-resiko yang berarti. Selanjutnya mengenal metode penentuan peran. Ada asimetrik, scrum roles, dan juga metode lainnya. Asimetrik mengedepankan responsibel atau pelaksana, accountable dan bertanggung jawab, dan juga konsultan, informat, dan juga terinformasi. Sedangkan scrum roles memiliki product owner, scrum master, dan juga development team. Adapun tim untuk pembentukan proyek yang efektif yaitu keragaman keahlian yang dipilih dengan berbagai spesialisasi yang relevan dengan kebutuhan proyek tersebut. Adanya kolaborasi lintas departemen meningkatkan 62% proyek lebih berinovasi dengan adanya tim-tim dari berbagai departemen tersebut. Dan yang terakhir, tim building memberikan aktivitas pembangunan kepercayaan diri untuk meningkatkan kohesi dan juga komunikasi tim yang baik. Adapun identifikasi tujuan dari proyek diantaranya time bound atau batasan waktu relevan sesuai dengan tujuan dari proyek, achievable dapat tercapai, measurable dapat diukur, dan juga dapat spesifik dan tujuan proyeknya jelas. Adapun penyusunan daftar tugas atau work breakdown structure, diantaranya ada identifikasi proyek yang utuh untuk menentukan lingkup besar sebuah proyek. Kemudian dibagi menjadi fase-fase atau dipecah proyek tersebut menjadi timeline besar ke timeline yang kecil. Kemudian menentukan deliverables, di mana identifikasi hasil akhir setiap fase. Dan yang keempat, dijalankan setiap tugas spesifik yang ada dalam work breakdown structure. Dan yang terakhir, alokasikan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kemampuan anggota. Selanjutnya, siapa sih sebenarnya yang harus melakukan? Dengan adanya proyek-proyek tersebut, pasti memiliki banyak peranan serta tanggung jawab dan keterampilan. Mereka memiliki peranan dan juga keterampilan tertentu sehingga tidak memiliki peran ganda dalam mengerjakan tanggung jawabnya. Yang pertama yaitu project manager, bertanggung jawab mengkoordinasi keseluruhan keterampilannya, kepemimpinan, dan juga perencanaan. Peran yang kedua yaitu analisis, yang memiliki tanggung jawab riset dan juga analisis data, keterampilannya pada bidang statistik dan juga data mining. Peranan yang ketiga yaitu desainer, di mana ia bertanggung jawab untuk merencanakan visual dengan keterampilan UI dan juga UX kreativitas.
peranan yang keempat yaitu developer, di mana developer mampu bertanggung jawab dalam pengembangan sistem dengan keterampilan pemrograman dan juga integrasi. Dan yang terakhir yaitu tester, di mana ia bertanggung jawab untuk quality assurance sehingga memiliki keterampilan analisa bug dan juga detail. Adapun komunikasi peranan tim yaitu kick-off meeting, di mana pada pertemuan awal membahas tujuan proyek dan juga ekspektasi apa sih yang harus tercapai untuk mengurangi miskomunikasi hingga 47% dengan kejelasan peran sejak awal. Yang kedua, dokumentasi peran, di mana pembuatan dokumentasi tertulis ini tentang peran dan juga tanggung jawab dari setiap anggota diharapkan mampu menjadi referensi selama proyek berjalan. Dan yang ketiga, protokol komunikasi, di mana pada protokol komunikasi ini menentukan channel komunikasi seperti chat untuk hal-hal yang cepat, email untuk hal-hal yang formal, dan juga meeting mingguan untuk update progres. Adapun tools kegiatan yang dapat menunjang kolaborasi diantaranya adalah platform digital yang memudahkan visualisasi tugas, tracking progress, dan juga komunikasi tim. Menggunakan dashboard interaktif untuk monitoring kinerja setiap anggota secara real time. Tidak hanya itu, measurable progress dan juga KPI menentukan indikator pekerjaan untuk membuat KPI untuk individu dan juga tim, agar nantinya dapat dievaluasi secara berkala dengan pencapaian-pencapaian yang secara teratur. Dan yang terakhir, merayakan milestone atau mengapresiasi dari setiap capaian target. Tidak hanya itu, pada hari ini kita juga membahas mengenai manajemen perubahan dan juga risiko. Untuk mengidentifikasi risiko, kita diharuskan untuk menganalisis potensi hambatan sejak awal proyek dibuat. Kemudian menyusun strategi mitigasi agar nantinya memiliki rencana cadangan untuk setiap risiko yang ada. Selanjutnya, menyiapkan proses perubahan prosedur jika terjadi perubahan skop ataupun tim lain. Dan yang terakhir, menyesuaikan peran fleksibilitas dalam relokasi tugas jika nantinya diperlukan. Evaluasi dan juga feedback berkala, mengevaluasi mingguan, mereview pencapaian, kendala, dan juga memberikan solusi setiap minggunya. Ada feedback 360 derajat, yaitu input dari semua anggota tim untuk perbaikan, agar kedepannya tidak ada kendala-kendala yang lebih buruk lagi. Yang ketiga, analisis data kinerja menggunakan evaluasi berdasarkan KPI yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, implementasi perbaikan diterapkan perubahan berdasarkan hasil-hasil dari evaluasi yang telah disepakati. Adapun studi kasus dari proyek aplikasi kesehatan yaitu dengan komposisi tim 8 anggota dengan berbagai keahlian, 2 developer, 2 desainer, 1 data scientist, dan juga 1 QA, 1 PM, dan 1 domain expert kesehatan. Kemudian dari proyek tersebut memiliki timeline 4 bulan pengembangan dengan split waktu 2 minggu yang akan mengevaluasi dan juga penyesuaian peran yang ada di setiap akhir sprint. Dan yang ketiga, metode pembagian peran menggunakan metrik RISI untuk memetakan tanggung jawab dan juga alur komunikasi yang jelas dengan hasil aplikasi setelah selesai tepat waktu dengan tingkat kepuasan pengguna sebesar 92% dan menghindari konflik tim yang minimal. Adapun tantangan dan juga dalam pembagian peran diantaranya adalah overlap tanggung jawab, di mana ketidaksejalanan antara tugas dan juga peran-peran dari anggota tim sehingga mengakibatkan duplikasi kerja atau tugas lain terabaikan. Yang kedua, ego profesional, di mana resistensi anggota terhadap peran ditugaskan karena merasa tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun keahlian yang mereka miliki. Yang ketiga, ekspektasi kabur, di mana ketidakjelasan target dan juga standar kinerja membingungkan anggota tentang apa yang akan dikerjakan. Dan yang terakhir, beban tidak merata. Distribusi tugas yang tidak seimbang menyebabkan sebagian anggota merasa kelebihan beban, sementara lainnya biasa-biasa saja atau tidak bebannya tidak merata satu sama lain. Adapun tips penyusunan rencana proyek yang jelas diantaranya yaitu menentukan tujuan yang jelas, melibatkan semua pihak, mendokumentasikan peran, dan juga mengevaluasi secara berkala. Adapun studi dampak proyek tanpa rencana yang tepat dan juga dengan rencana yang jelas.
Tanpa adanya rencana proyek, tentunya sangat tinggi konflik yang ada di tim. Kemudian ketepatan waktunya meminimalisir alias sering mengulur waktu. Kepuasan timnya juga menurun, sedangkan ROI-nya juga tidak dapat tercapai karena bingung untuk mengukur untuk apa sih kinerja yang dapat diukur. Kesimpulan dan juga rekomendasi, kunci sukses adalah perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas, komunikasi terbuka, dan juga evaluasi yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, tools pendukung juga platform manajemen project, template metrik, aplikasi komunikasi tim, dan juga dashboard monitoring. Langkah-langkah yang dapat diambil selanjutnya yaitu dokumentasikan peran secara detail, lakukan kick-off meeting, terapkan semua evaluasi secara berkala, dan juga berbagi proses secara kontinu. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.